Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maria Yati Rambusori, NIM 22032429, Prodi D3 Preka Medis dan Informasi Kesehatan, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Malang. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang anatomi dan fisiologi indera penglihatan atau mata. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang anatomi mata secara keseluruhan. Mata adalah organ indera yang memiliki reseptor peka cahaya yang disebut fotoreseptor. Setiap mata mempunyai lapisan reseptor, sistem lensa, dan sistem saraf. Indera penglihatan yang terletak pada mata atau organ visus yang terdiri dari organ okuli aksesoria atau alat bantu mata dan okulus atau bola mata. Saraf indera penglihatan, saraf optikus atau urat saraf kranial kedua, muncul dari sel-sel ganglion dalam retina, bergabung untuk membentuk saraf optikus. Mata adalah organ penglihatan yang mendeteksi cahaya. Organ mata ada dua bagian, ada organ luar atau okuli aksesoria dan organ dalam. Organ luar atau okuli aksesoria terdiri dari alis mata atau supercilium, bulu mata atau sile, rongga mata atau cavum orbita, kelopak mata atau palpebra, kelenjar air mata atau apparatus lacrimalis, otot mata atau musculus oculi, selaput bening mata atau konjungtiva. Organ dalam terdiri dari kornea, iris dan pupil, lensa, sklera, koroid, retina, badan siliaris, dan saraf optik. Yang pertama, kita akan membahas organ luar dari mata atau okuli aksesoria. Yang pertama, ada alis atau supercilium. Bagian yang sedikit menonjol, sedikit di atas kedua kelopak mata dan mempunyai sedikit rambut halus. Alis berfungsi sebagai pelindung mata, menahan berbagai kotoran yang bisa memasuki mata, dan selain itu, rambut pada alis juga menambah kepekaan pada kulit untuk merasakan objek asing yang berada di dekat mata. Yang kedua, bulu mata atau sile. Bulu mata atau rambut mata adalah bagian dari kelopak mata yang berupa helaian rambut. Rambut-rambut ini berfungsi untuk melindungi supaya debu, keringat, atau air tidak masuk ke mata. Rambut pada mata mempunyai rambut yang sangat lembut. Selanjutnya, yang ketiga, rongga mata atau cavum orbita. Rongga mata adalah organ yang berisi bola mata dan terdapat 7 tulang yang membentuk dinding orbita, yaitu os lacrimal, os ethmoid, os sphenoid, os frontal, os maxilla, os palatina, dan os zygomaticum. Dinding orbita terdiri atas tulang. Dinding yang pertama, atap atau superior, terdiri dari tulang frontal. Yang kedua, lateral, terdiri atas tulang frontal, tulang zygomaticum, ala magna, dan tulang sphenoid. Dinding orbita yang ketiga ada inferior, terdiri atas tulang zygomaticum, tulang maxilla, dan tulang palatina. Dinding yang keempat yaitu dinding nasal, terdiri dari tulang maxilla, tulang lacrimal, dan tulang ethmoid. Yang keempat ada kelopak mata atau palpebra. Kelopak mata ada lipatan kulit yang lunak yang menutupi dan melindungi mata. Kelopak mata terdiri dari kelopak mata atas dan kelopak mata bawah yang berfungsi sebagai pelindung mata apabila ada gangguan pada mata. Kelopak mata juga berfungsi sebagai penutup dan pembuka mata. Bagian kelopak mata yang terlipat atau tarsus, pada kedua tarsus terdapat kelenjar tarsalia, sebasea, dan kelenjar keringat, yaitu sais dan mol. Kelopak mata atas terdiri dari musculus levator palpebra superior. Yang kelima ada kelenjar air mata atau apparatus lacrimalis. Kelenjar lacrimalis terletak pada sebelah atas dan lateral dari bola mata. Air mata berfungsi untuk menjaga mata dari bakteri, membantu kelopak mata bergerak di bola mata, dan membersihkan kotoran yang menempel di bola mata. Proses lakrimasi, yang pertama, kelenjar lacrimalis mengekskresi cairan lacrimalis
menuju ductus excretorius lacrimalis, dari ductus excretorius lacrimalis menuju saccus conjunctiva, dari saccus conjunctiva menuju canalis lacrimalis, selanjutnya menuju saccus lacrimalis, ductus nasolacrimalis, dan yang terakhir menuju meatus nasalis inferior. Yang keenam, otot mata atau musculus oculi. Otot mata atau musculus oculi terdiri dari dua tipe. Yang pertama, otot ekstrinsik bersifat volunter di luar bola mata yang mengontrol pergerakan di luar mata. Yang kedua, otot intrinsik bersifat involunter, berada dalam badan siliar yang mengontrol ketebalan dan ketipisan lensa, iris, dan ukuran pupil. Otot mata terdiri dari M. levator palpebralis superior inferior yang berfungsi mengangkat kelopak mata. Musculus obliquus oculi superior berfungsi memutar mata ke atas, ke bawah, dan keluar. Yang ketiga ada musculus obliquus oculi inferior yang berfungsi menggerakkan bola mata ke bawah dan ke dalam. Yang keempat ada musculus rectus oculi inferior yang berfungsi menutup mata. Yang kelima ada musculus rectus oculi lateral yang berfungsi menggerakkan bola mata. Yang terakhir ada musculus orbicularis oculi yang juga berfungsi untuk menutup mata. Selanjutnya ada selaput bening mata atau konjungtiva. Konjungtiva merupakan membran yang menutupi sklera dan kelopak bagian belakang. Berbagai macam obat mata yang dapat diserap melalui konjungtiva mengandung kelenjar musin yang dihasilkan oleh sel goblet. Musin bersifat membasahi bola mata, terutama kornea. Konjungtiva terdiri atas 3 bagian. Bagian pertama ada konjungtiva tarsal yang menutupi tarsus dan sukar digerakkan dari tarsus. Bagian yang kedua ada konjungtiva bulbi yang menutupi sklera, mudah digerakkan dari sklera di bawahnya. Yang terakhir ada konjungtiva fornices atau fornix konjungtiva yang merupakan tempat peralihan konjungtiva tarsal dan konjungtiva bulbi. Selanjutnya kita masuk bagian dari organ dalam dari mata. Yang pertama ada kornea. Kornea merupakan selaput bening mata yang tembus cahaya. Kornea berbentuk seperti tanduk. Pembiasan sinar terkuat dilakukan oleh kornea. Kornea dipersarafi oleh saraf. Yang pertama saraf ciliar longus, yang kedua saraf nasosiliar, yang ketiga saraf V atau saraf sileng longus, yang keempat berjalan suprakoroid masuk ke dalam stroma kornea menembus membran Bowman, melepaskan selubung Schwann-nya. Lapisan kornea dari luar ke dalam. Lapisan pertama ada lapisan epitel yang terdiri dari 5 lapisan sel squamosa tersusun rapi dan merupakan lanjutan dari epitel konjungtiva bulbi. Lapisan yang kedua ada membran Bowman terletak di bawah membran basal epitel kornea yang merupakan kolagen yang tersusun tidak teratur seperti stroma. Membran Bowman tidak mempunyai daya regenerasi. Lapisan yang ketiga ada lapisan stroma, terdiri dari kornea yang merupakan saluran kolagen yang sejajar satu dengan yang lain. Di antaranya terdapat semen, badan-badan kornea, leukosit, wandering cells yang terdapat di dalam lakuna. Membran descendens merupakan membran aseseluler bersifat elastis dan berkembang terus seumur hidup. Bersifat lebih resisten terhadap trauma dan proses patologik. Di bagian perifer membran descendens membentuk meshwork di sudut bilik mata dan dinamakan ligamentum pectinatum. Lapisan kornea yang kelima ada endotel, terdiri dari 1 lapisan sel gepeng yang meliputi bagian posterior membran descendens. Juga membungkus meshwork dan melapisi iris. Permeabilitas kornea ditentukan oleh epitel dan endotel yang merupakan membran semi-permeabel.
dan juga penting untuk mempertahankan kejernihan kornea. Organ dalam bola mata yang kedua ada iris atau selaput pelangi. Iris merupakan bagian mata yang berwarna, mengontrol jumlah cahaya yang masuk ke mata. Iris merupakan jaringan berbentuk cincin dengan lubang pusat yang disebut pupil. Iris memiliki cincin serat otot di sekitar pupil yang ketika berkontraksi menyebabkan pupil mengerut atau menjadi lebih kecil. Ini terjadi dalam cahaya terang. Serangkaian serat otot kedua memancar keluar dari pupil. Ketika otot-otot ini berkontraksi, pupil membesar atau menjadi lebih besar. Ini terjadi pada pencahayaan yang berkurang atau dalam keadaan gelap. Fungsi dari iris yaitu sebagai bagian mata yang memberikan warna pada mata dan mengatur sejumlah cahaya yang masuk ke mata dan menyesuaikannya dengan bukaan pupil. Yang ketiga, pupil. Pupil adalah bagian mata yang melekat yang berbentuk lingkaran dan berwarna hitam. Pupil terletak setelah iris dan seperti muara yang terletak di bagian sentral. Pupil merupakan bagian mata yang akan berkontraksi atau menyempit untuk mencegah terlalu banyak cahaya yang masuk ke mata dan juga dilatasi atau membesar bila cahaya yang masuk kurang agar cahaya dapat sampai ke retina. Fungsi pupil yang pertama untuk memungkinkan cahaya masuk ke mata sehingga dapat difokuskan pada retina untuk memulai proses penglihatan. Fungsi yang kedua untuk mengatur berapa banyak cahaya yang masuk ke dalam mata. Yang keempat, lensa. Lensa terletak di bagian belakang iris dan pupil, bentuknya lonjong dan tidak berwarna atau transparan. Lensa pada mata berperan untuk membiaskan cahaya yang masuk dan memfokuskan ke retina. Lensa berbentuk lempeng cakram konveks dan terletak di dalam bilik mata belakang bagian posterior lebih konveks. Penggantung lensa yaitu schwanulazin. Lensa dibentuk oleh sel epitel lensa yang membentuk serat lensa di dalam kapsul lensa atau kapsula lentis. Epitel lensa akan membentuk serat lensa terus-menerus sehingga mengakibatkan memadatnya serat lensa di bagian sentral lensa sehingga membentuk nukleus lensa. Bagian sentral lensa merupakan serat lensa yang paling dahulu dibentuk. Di bagian luar nukleus ini terdapat lensa yang lebih mudah disebut kortek lensa. Nukleus lensa mempunyai konsistensi lebih keras dibandingkan lensa yang lebih mudah. Fungsi dari lensa yaitu memfokuskan cahaya ke retina, pengubahan akomodasi dengan pengubahan lengkung lensa terutama kurvatura anterior. Yang kelima ada sklera. Sklera merupakan bagian putih bola mata yang bersama-sama dengan kornea, merupakan pembungkus dan pelindung bola mata, sangat kuat dan elastis, tebal 1 mm. Sklera berjalan dari papil optik nerve sampai kornea. Sklera ditembus oleh neurooptikus. Di tempat di mana neurooptikus menembus sklera disebut lamina cribrosa. Sedikit mengandung pembuluh darah. Sklera memiliki membran yang keras dan berfungsi untuk memberi bentuk bola mata. Sklera dilapisi oleh konjungtiva yang direfleksikan ke bagian dalam kelopak mata. Yang keenam ada koroid. Koroid adalah lapisan pembuluh darah pada mata yang terletak di antara retina dan sklera. Koroid berfungsi mengalirkan oksigen dan nutrisi ke retina. Struktur koroid secara umum dapat dibagi menjadi 4 lapisan. Yang pertama ada lapisan Haller, bagian terluar dari koroid, memiliki diameter pembuluh darah yang paling besar. Lapisan kedua adalah lapisan Saddler, lapisan dengan pembuluh darah menengah. Yang ketiga, lapisan choriocapillaris, yaitu lapisan kapiler. Yang keempat ada membran Brach, bagian terdalam dari lapisan koroid. Yang ketujuh ada retina. Retina adalah lapisan terdalam dari ketiga dinding bola mata yang berupa membran tipis
bening dan mirip jala dengan nilai metabolisme oksigen yang sangat tinggi. Retina berisi dua macam fotoreseptor. Yang pertama ada sel kerucut atau cones. Photooptic vision berfungsi terhadap penglihatan warna, cahaya dengan intensitas tinggi dan penglihatan sentral atau ketajaman penglihatan. Batangnya berjumlah sekitar 120 juta lebih, terletak di bagian perifer retina. Yang kedua ada sel batang atau rod. Scotoptic vision berperan untuk melihat cahaya dengan intensitas rendah, tidak dapat melihat warna, untuk penglihatan perifer dan orientasi ruangan. Batang terdiri dari 120 juta lebih, terletak di bagian perifer retina. Selanjutnya ada lapisan-lapisan yang terdapat pada retina. Lapisan yang pertama ada epitel pigmen, terletak di bagian posterior struktur di dalam koroid dan mengandung sejumlah pigmen melamin yang berfungsi menyerap cahaya yang tidak terambil oleh batang dan kerucut. Lapisan yang kedua ada sel batang atau rod dan sel kerucut atau cones, terdiri dari batang dan kerucut yang merupakan dua tipe utama dari aliran syaraf dan retina. Yang ketiga ada membran luminitans luar, seperti bentuk kabel dan mempunyai fungsi penunjang. Yang keempat ada lapisan nuklear luar yang mengandung nuklei dari batang dan kerucut. Yang kelima ada lapisan plexiform luar, mengandung aksons dari batang dan kerucut dan dendrit dari sel-sel bipolar. Yang keenam ada lapisan nuklear dalam yang mengandung nuklei dari sel-sel bipolar. Yang ketujuh ada lapisan plexiform dalam, mengandung aksons dari sel-sel bipolar dan dendrit dari sel-sel ganglion. Yang kedelapan ada lapisan sel-sel ganglion yang mengandung nuklei dari sel-sel ganglion. Yang kesembilan ada lapisan serabut saraf, mengandung aksons dari sel-sel ganglion yang melewati diskus optik dan lamina fibrosa, selanjutnya menyatu dengan saraf optik. Yang ke-10 ada membran luminitans dalam, mempunyai fungsi penunjang. Selanjutnya ada badan siliaris atau body ciliary atau corpus. Badan siliari merupakan struktur yang berfungsi untuk menjaga agar lensa tetap pada tempatnya, mengubah bentuk lensa sehingga cahaya dapat difokuskan pada retina, dan untuk menghasilkan aqueous humor, yaitu cairan yang menyebabkan mata dapat mempertahankan bentuknya. Otot siliaris adalah cincin dari otot lurik yang lembut yang ada di mata manusia, yang berfungsi adalah untuk akomodasi mata. Daya akomodasi mata adalah kemampuan otot siliar untuk menebalkan atau memipihkan kecembungan lensa mata yang disesuaikan dengan dekat atau jauhnya jarak benda yang dilihat mata, sehingga dapat melihat benda-benda pada jarak tertentu, perlu mengubah kelengkungan lensa mata. Yang terakhir ada saraf optik. Saraf optik pada mata terdiri dari 3. Yang pertama ada saraf motorik. Saraf okulomotor mensyarafi otot rectus medialis, otot rectus superior, otot rectus inferior, dan otot oblik inferior. Yang kedua, saraf troklear mensyarafi otot oblik superior. Yang ketiga, saraf abducens mensyarafi otot rectus lateral. Saraf kedua dari saraf optik yaitu saraf sensorik. Saraf oftalmik merupakan cabang saraf trigeminus, adalah saraf sensorik untuk bola mata dan adnexa. Yang ketiga ada saraf autonom, yaitu saraf simpatik di dalam ganglion cervical superior di bagian kranial rantai simpatis yang membentuk akar simpatis ganglion di luar dan mensyarafi otot-otot berikut. Yang pertama ada otot muler di dalam orbita, yang kedua otot dilatator pupil di dalam mata, yang ketiga otot muler di dalam kelopak mata. Sekian presentasi dari saya, semoga ilmunya bermanfaat. Thank you for watching guys. Bye.